10 pembatal keislaman. Pengetahuan tentang pembatal keislaman menjadi perkara yang penting untuk dibahas. Ini dilakukan supaya umat muslim lebih memahami dan mewaspadai segala hal yang bisa membatalkan keislaman mereka. Menurut Syekh Dr. Sholih bin Fauzan dalam buku Pembatal Keislaman, seorang muslim yang keluar dari Islam disebut sebagai murtad. Istilah ini berasal dari kata irtada, yang berarti kembali pada kejahiliahan. Dalam surat Al-Maidah ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi." Dalam surat Al-Maidah, ayat 21, ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman itu ada 10, dan wajib dijauhi oleh seluruh kaum muslimin dan muslimah. Ke-10 pembatal itu antara lain. 1. Berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik adalah perbuatan tercela yang dilakukan seseorang dengan menyekutukan Allah, menyembah, berdoa, dan beribadah kepada selain Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 116, Allah menerangkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 116. 2. Menjadikan suatu benda sebagai perantara antara dia dan Rabb-Nya. Meski tidak menyembah langsung, menjadikan suatu benda sebagai perantara antara dia dengan Rabb-Nya juga termasuk perbuatan syirik. Jika ini diteruskan bisa saja membatalkan keislaman seseorang. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. 3. Tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik, ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan pemikiran mereka. Yang demikian jelas dihukumi kekufuran. Karena, sesuatu yang batil salah dalam perkara agama harus diluruskan. Umat muslim tidak diperkenankan untuk membiarkannya atau justru membenarkan mazhab mereka. Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Quran Surat Al-Maidah, ayat 73. 4. Berkeyakinan bahwa petunjuk selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau atau berkeyakinan hukum yang lain lebih baik daripada hukum beliau. Seseorang yang lebih mempercayai hukum togut dibandingkan hukum Allah dan Rasul-Nya bisa dianggap membatalkan keislamannya. Sebab, sikap tersebut menunjukkan lemahnya iman seseorang. Ia tidak mempercayai Tuhannya dan utusan yang dikirim kepada umat manusia. Maka orang seperti ini telah kafir. Allah Ta'ala mengatakan, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Quran Surat Al-Maidah ayat 50. 5. Membenci sebagian dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tetap mau mengamalkannya. Perkara satu ini termasuk kafir secara ijma. Dalam surat Muhammad ayat 28, Allah berkata, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridannya, sebab itulah Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Orang seperti ini berarti telah kafir. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang kafir maka kecelakaan bagi mereka Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 8-9. 6. Mengejek sebagian ajaran agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala dan siksa Allah Ta'ala. Pembahasan dalam perkara ini sangat luas. Bisa mencakup ketentuan pahala dan dosa ataupun tentang ketentuan hukumnya. Allah berfirman, orang seperti ini berarti telah kafir. Dalilnya dalam firman Allah Ta'ala. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya, kalian selalu berolok-olok? Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian telah kafir sesudah beriman. Quran Surat At-Taubah, ayat 65-66. 7. Berbuat sihir, di antara bentuknya adalah saraf dan ataf. Barang siapa yang melakukannya atau rida dengannya, maka dia telah kafir. Dalilnya firman Allah Ta'ala,
Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. 8. Membantu dan menolong orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim. Quran Surat Al-Maidah, ayat 51. 9. Tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki selain Islam sebagai agama, maka tak akan diterima agama itu daripadanya, dan ia di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran, ayat 85. Meyakini bahwa sebagian orang diperbolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Khidir juga diperbolehkan keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Orang yang berkeyakinan demikian berarti telah kafir. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 107. 10. Berpaling dari agama Allah Ta'ala, tidak mau mempelajari dan mengamalkannya. Orang seperti ini tidak mau mempelajari dan melaksanakan ajaran kitabullah dan sunnah rasulnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-Nya, kemudian dia berpaling dari ayat-ayatnya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran Surat As-Sajadah ayat 22.